Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haq. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mutahhirin al-faisin, amma ba'du. Kembali berjumpa dengan saya dalam channel Ngaji Al-Hikam. Dalam pertemuan kali ini saya akan mempertegas tentang syahwat khofiyah, karena ada permintaan dari orang yang mengikuti channel saya ini agar dalam pembahasan khofiyah syahwat khofiyah ini dipertegas dan diperjelas, dan meminta apa contoh-contohnya di kehidupan masyarakat kita. Namun sebelum saya melanjutkan ke materi syahwat khofiyah ini, saya akan meralat ada beberapa video saya sebelumnya yang saya sendiri yang salah, daripada saya berdosa kelak di akhirat nanti. Saya akan meralatnya dalam menjelaskan firman Allah di akhir surat, sebelum akhir surat Yasin, yang berkaitan dengan qada qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Di lafadz kun itu saya menjelaskan itu kodoknya Allah, karena kun ini fi'il amar dan kodok itu adalah rencana-rencana Allah sejak zaman azali sebelum alam jagat raya ini dicipta. Makanya kalimatnya masih bentuknya amar, belum terjadi. Akan menjadi qadar, qada itu akan menjadi qadar sehingga menggunakan kalimat fayakunu. Fa-nya itu adalah fa jawab dari kalimat iza di depan. Iza itu harfus syartin, fa itu jawabu bi syartin, jawabu bi iza. Lah ketika jadi takdir atau qadar itu menggunakan kalimat fi'il mudhari', yaitu yakunu. Saya menjelaskan lafaz yakunu itu mempunyai dua zaman, yaitu zaman hal dan zaman istiqbal. Zaman hal itu adalah zaman yang sedang terjadi, sedangkan zaman istiqbal itu adalah zaman yang belum terjadi. Lah kemarin saya mengatakan telah terjadi. Ini kesalahan fatal, artinya karena ini Quran, jadi harus saya luruskan. Jadi takdirnya Allah itu berjalan, sedang berjalan, dan akan terjadi atau belum terjadi. Takdir Allah yang sedang berjalan seperti saya sedang duduk, ini kan sedang berjalan. Ini takdir Allah yang sedang berjalan. Saya duduk di sini, berarti takdir Allah telah menentukan bahwa saya sedang duduk. Nah, ada takdir Allah yang belum terjadi, termasuk karena saya masih hidup, mati saya itu kapan nanti akan ada takdir dari Allah yang menentukan. Ini
namanya zaman istiqbal. Jadi zaman hal dan zaman istiqbal kemarin penjelasannya saya tidak salah, artinya salah menjelaskan bahwa istiqbal itu artinya adalah zaman yang belum terjadi atau zaman yang akan datang belum terjadi. Terus ada kalimat lagi yang secara redaksi saya mengucapkannya salah, termasuk yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, seperti lafaz irodatuka. Kemarin saya menyebut arodatuka, yang betul itu irodatuka. Terus ada lagi kalimat faman mongko utawi wong akomahu ngarepaken hu ingman sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala fil asbabi ing dalam makom asbab. Kemarin saya kekeliruan saya, hunya itu saya jadikan fa'il, padahal itu maf'ul. Faman mongko utawi wong iku aku mahu ngedegaken hu ingman. Nah, fa'ilnya adalah apa hakullah, hake Gusti Allah, fi tajridi ing dalam makum tajrid. Nah, ini fa'ilnya itu lafaz hakullah. Jadi agak rancu kemarin. Seperti itu, ralat saya tarkibnya agak merundat. Jadi yang betul adalah faman mongko utawi wong akomahu ngedegaken hu ingman sapa hakullah hakku ta'ala, hak Allah Ta'ala fi asbabi ing dalem makom asbab. Wa aroda ngarepaken man huwa man al khuruja matu minha saking makom asbab, termasuk yang akan kita bahas saat ini. Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatu kang ngarepaken sira at-tajrida ing makom tajrid ma'a iqamatillahi sementara ngedegaken Allah iyaka ing marang sira fil asbabi ing dalem makom asbab. Iku min sahwatil khafiyati setengah saking sahwat kang samar. Wa iradatu kalan ngarepaken sira al asbaba ing makom asbab ma iqamatillahi sementara Gusti Allah telah mendudukan ia kamarang sira fit tajridi ing dalam makom tajrid. Iku in khitatun kelungsur min himatil ulyati saking sejo kang luhur. Dipertegas lagi, faman mongko utawi wong akomahu ngedegaken hu ing man apa hakullah hakku ta'ala, hake Gusti Allah fil asbabi ing dalam makom asbab. Wa arada ngarepaken man huwa man al khuruja matu min hasak makom asbab. Fadzalika mungkono kekarepane man iku min sahwatil khafiyati setengah saking sahwat kang samar. Dan sebaliknya waman lan utawi wong iku aqamahu ngedegaken hu ing man apa hakku ta'ala, hake Allah Ta'ala fit tajrid ing dalam makom tajrid. Wa arada ngarepaken man al khuruja matu minha saking makom tajrid ilal asbabi marang makom asbab.
Fadzalika mongko utawi mengkono kekarepane man iku min in khittati himatihi, setengah saking kelungsur sejone man. Sawaun sama saja ada bu alane, artinya di sini Ibnu Athaillah ingin menjelaskan dua persoalan ini. Dua-duanya ini ya sama-sama syahwat khofiyah, baik orang yang belum mencapai maqam tajrid ingin menjadi maqam tajrid padahal posisinya masih di asbab, itu juga syahwat khofiyah. Sebaliknya orang yang sudah didudukkan di dalam maqam tajrid ingin turun kepada maqam asbab, ini juga sama-sama syahwat khofiyah. Cuman yang kedua ini sudah dipertegas kelungsur. Kalau yang pertama itu kemajuan karena masih asbab kepingin tajrid. Yang kedua kelungsur dari makom yang tinggi turun ke bawah, ini namanya kelungsur. Nah, dua-duanya ini sebetulnya sama-sama syahwat khofiyah, syahwat yang samar. Lah syahwat samar ini, syahwat khofiyah ini sebetulnya ya sangat bahaya dan banyak terjadi di masyarakat, walaupun belum istilah tataran makom tasawuf, belum sufi lah, tapi tingkah-tingkah syahwat khofiyah ini banyak terjadi di masyarakat. Orang yang kemajuan contohnya misalkan ada seorang santri misalkan ya, ada seorang santri ya menganggap dirinya mampu atau pinter lah. Nah, ketika terjun ke masyarakat atau mukim di masyarakat, di situ ada masjid. Masjid itu sudah ada kiainya sudah sepuh. Ini contohnya ya, orang yang kemajuan, sama-sama syahwat khofiyah. Karena merasa dirinya pandai, akhirnya ingin menjatuhkan kiai sepuh itu yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi kiai di masjid tersebut, ingin menggantikannya dengan berbagai cara, dengan memprovokasi masyarakat dan sebagainya. Ya, kiai sepuh itu memang tidak pandai seperti dia, tapi perjuangannya itu kan sudah lama di daerah tersebut. Bahkan mungkin dulu dari orang yang nggak pernah sembahyang jadi sembahyang, jadi mau ke masjid, dan perjuangannya itu sudah banyak sekali membawa perubahan kepada lingkungannya. Lantas si santri ini yang mukim karena merasa pandai dan merasa risih dengan kiai sepuhnya itu mungkin tidak pandai, akhirnya berusaha menjatuhkan kiainya untuk diganti oleh santri itu yang merasa dirinya itu lebih pandai. Nah, ini namanya syahwat khofiyah atau syahwat yang samar. Ya, tujuannya syiar, tapi dengan tujuan nafsu. Bahkan mungkin boleh dikata tidak syahwat khofiyah lagi. Ini hadun nafsi, bernafsu. Nafsu ingin jadi
kiai di lingkungan tersebut. Ini contoh orang-orang yang kemajuan. Lah dengan menjatuhkan kiai itu lantas dia jadi kiai dengan berbagai teknik dan cara memprovokasi masyarakat tersebut bahwa kiainya itu tidak pandai, mengucapkan kalimat aja banyak yang salah misalkan. Tapi kalau kita melihat ke belakang, dia sudah berjuang bagaimana membangun masyarakat di situ yang dulunya tidak pernah ke musola atau ke masjid, tidak pernah wudhu, sampai Islam itu berkembang di situ. Ini perjuangan Kiai Sepuh ini. Lah orang yang menjatuhkan santri muda ini yang memang tujuannya untuk menjatuhkan Kiai Sepuh ini namanya syahwat khofiyah, bahkan cenderung hadun nafsi, bukan khofiyah lagi, yang pada akhirnya ya karena merasa dirinya sudah jadi kiai, karena hasilnya adalah hasil dari menjatuhkan Kiai Sepuh, ya akhirnya orang yang berusaha menjatuhkan ini jadi kiai tapi ya nggak bisa tawadu, jadi seolah dirinya terus mempertahankan posisinya sih biar tidak jatuh, jadi tidak bisa bertawadu. Nah, bertawadu ini paling gampang orang bisa bertawadu itu kan merasa tidak penting terhadap orang lain, itu tidak penting. Ini nanti akan bisa tawadu. Sementara orang tersebut bukan merasa tidak penting, saya itu malah yang paling penting. Nah, akhirnya kan rusak masyarakatnya karena yang jadi panutan itu nggak bisa tawadu. Nah, ini contoh dari orang-orang yang kemajuan. Jadi dari menjatuhkan itu namanya syahwat khofiyah, bahkan cenderung bukan syahwat khofiyah lagi tapi hadun nafsi. Terus yang kedua, ya sementara kiai, orang dikatakan kiai atau disebut kiai itu kan memang benar-benar diangkat oleh masyarakat. Diangkat oleh masyarakat menjadi panutan. Kiai itu dari sebutan apa sih? Kiai itu dari ya ilahi. Jadi dari wako yaki wikoyatan wa mokon bahwa wakin wazaka makiyun ti lataki makwan mikwan. Jadi ti artinya jogo wong kuwe, wong sing dadi kiai kuwe. Jaga orang yang jadi kiai itu. Ya ilahi, duh Gusti Pangeran ingsun. Jadi kiai itu memang benar-benar seorang yang telah jadi panutan, sehingga selalu didoakan oleh masyarakat. Kiai, karena lidahnya lidah Jawa, sehingga lidah Jawa itu kan sak karpe dewek, akhirnya disebut kiai, padahal aslinya ya ilahi. Lah lantas kiai yang kemajuan ini yang nggak bisa dikatakan
kiai, karena kiai itu memang benar-benar dari ketawaduannya juga harus tawadu. Tapi kalau berangkatnya jadi kiai ini menjatuhkan orang, ya nggak bisa tawadu, selamanya nggak bisa tawadu. Kalau memang dia nggak bisa berbenah, kecuali orangnya itu bisa berbenah diri, nanti akan jadi tawadu. Itu yang pertama. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dari tajrid kepada asbab. Ini namanya kelungsur. Kelungsur min himatil ulya, saking sejokang luhur. Posisinya sudah di tingkatan tertinggi, tapi kepingin keluar, turun ke asbab. Contohnya, ya ini mudah-mudahan tidak terjadi di masyarakat. Contoh misalkan orang yang mursyid torekoh misalkan ini. Ada mursyid torekoh, agar nanti muridnya banyak, santrinya banyak, santri torekohnya banyak, dia berusaha untuk bagaimana badal-badalnya itu dikerahkan untuk mencari anggota sebanyak-banyaknya. Dengan anggota yang banyak itu nanti pasti ketika sowan bawa uang. Lah karena orangnya banyak, nanti akan dapat uang yang banyak. Ini kan kelungsur. Padahal tujuan utamanya itu kan torekoh itu kan mulia sekali. Tujuannya hanya ilahi anta maksudi waritoka matlubi, hanya kepada Allah. Tapi di hatinya mursyid itu terbersit, nanti kalau santri saya banyak, murid torekoh saya banyak, saya pasti akan dapat uang banyak. Nah ini kan kelungsur dari himatul mulia. Ya tidak terucap, hanya terbersih di dalam hati. Ini juga termasuk syahwat khofiyah, syahwat yang samar. Apakah tidak bisa dibuktikan? Tidak bisa dibuktikan. Yang tahu ya yang merasa. Nah ini kan kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu memang buat ngoreksi para kiai-kiai. Semua dikoreksi agar bisa kembali kepada posisinya masing-masing lagi, tidak kelungsur. Makanya di dalam tasawuf itu urusannya ya urusan hati. Dari tasawuf itu urusannya hati. Nah, hati ini juga nanti akan dipertanggungjawabkan. Di yaumil hisab ini akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tafsir Jalalain dalam surat Al-Baqarah ayat 225. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billahwi. Ayat tegese ka ini, al-ka ini fi aimanikum wa huwa ma yasbiqu ilaihi lisan min ghairi qasdil khalifi nahwu la wallahi wa bala wallahi bala ismun fihi wala kafarota walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum.
ayat tegese qasadathu minal aimani idza hanistum wallahu ghafurun lima kana, ayat tegese lima kana minal lahwi halimun. Ati itu nanti di yaumil hisab itu akan dilandrat juga, dipertanggungjawabkan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 225 ini, walakin lan tetapine yu'akhidzukum nyikso sapa Allah kumarang sira bima kelawan barang kasabat kang lakoni sira ingma apa kulubukum pira-pira ati ira. Ayat tegese qasadhu sejo ati ira ingma minal aimani saking pira-pira sumpah idza hanistum nalikane nerjang sira ing sumpah. Wallahu utawi Gusti Allah iku ghafurun zat kang paring pangapura lima marang barang kana kang on apa ma minal lahwi saking sumpah. Halimun Allah tur zat kang aris. Nah ini jadi hati-hati nih, walaupun itu para kiai atau orang-orang yang berkecimpung di bidang agama yang notabene-nya itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Tapi kalau hatinya terbersit keduniaan dari tajrid yang murni untuk kepentingan lidah, tapi hatinya diwarnai dengan dengan khofiyah, sahabat khofiyah, mengharap-harap nanti akan datang, akan ada imbalannya, itu juga nanti di akhirat akan ada balasan. Ya yang tahu yang melakukan. Ya, ini hati ini memang di dunia ini secara syariat tidak ada persoalan seperti yang diceritakan dalam surat Al-Baqarah ini. Ketika orang bersumpah tapi sumpahnya adalah sumpah palsu, ketika dituduh dia itu membunuh atau mencuri, tapi di hadapan hakim dia bersumpah, wallahi saya tidak mencuri. Lantas dengan sumpahnya itu hakim memutuskan bebas dari tuntutan atau hukuman. Lepas di dunia ini memang lepas secara syariat. Tapi kepalsuan hati karena dia benar-benar mencuri, melakukan pencurian, kelak hati yang terbersit sumpahnya ini juga akan dilandra. Di samping perbuatan pencuriannya, sumpahnya juga akan dilandrat, kebohongannya, lantas pencuriannya juga nanti akan dilandrat. Karena apa? Karena dia bersumpah untuk terlepas dari hukuman. Di dunia tidak dihukum, tapi di akhirat nanti ada dua pasal sekaligus yang dikenakan kepada orang tersebut, yakni pasal sumpah dan pasal pencurian. Ini bahwa hati-hati kita, hati yang ada di dalam diri yang tidak bisa diketahui oleh orang lain, ini juga nanti akan ada hisabnya, akan ada landrat
Dan paling besar-besarnya dosa menurut Sayyid Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nashihul Ibad itu disebutkan al-akbarul kabairi dhahiratu wal batinatu antal tamisa min ashabika dunya wahum yaltamisuna minkal akhirata. Besar-besarnya dosa lahir dan batin adalah ketika ada seorang ulama atau kiai didatangi oleh orang yang orang tersebut ingin dibimbing agama agar bisa dekat dengan Allah, tapi kiainya yang disuruh bimbing agar dia dekat dengan Allah malah kedunian. Seperti tadi itu ada orang yang ingin benar-benar bertobat, ingin masuk torekoh, tapi kiainya, mursyidnya tujuannya lain, tujuannya kedunian. Nah, ini adalah paling jahat-jahatnya atau dosa paling besarnya dosa secara zahir dan batin. Pikirannya kiainya yang disuruh bimbing orang yang ingin tobat dan ingin dekat dengan Allah, malah kiainya pikirannya dunia. Atau orang kaya yang ingin dibimbing agama, ingin dekat dengan Allah. Selama ini orangnya awam tidak tahu agama, tapi dia ingin sekali dekat dengan Allah, ingin beribadah dan ingin bertobat. Pikiran kiai kepada orang kaya yang datang ingin dibimbing itu malah, itu orang kaya, nanti saya akan minta mobil karena saya kan suruh membimbing dia. Nah, ini dosa besar sekali kiai seperti itu. Al-akbarul kabiri al-zahiratu wal batinatu antal tamisa min ashabika dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirata. Jahat secara batin. Ya mungkin tidak mengucapkan secara lisan, apalagi sampai mengucapkan. Ketika sudah dibimbing, dia sudah bisa bertobat, terus mulai dekat dengan Allah, kiainya malah matur, saya itu repot sekali, keluarga saya itu banyak, anak-anak saya itu repot sekali kalau pergi-pergi, tapi itu saya itu butuh kendaraan, butuh mobil jane. Lah karena dia itu sudah dibimbing, merasa sudah dibimbing, ya akhirnya orang kaya yang minta dibimbing itu ya nanti saya belikan kiai. Nah ini sementara dia pengen dekat dengan Allah, kiainya malah ke dunia. Ini adalah besar-besarnya dosa zahir dan batin. Nah, kalau tidak ada niatan dan tidak ada tujuan pengen diberi mobil, ya jadinya ada masalah dikasih. Tapi karena hatinya kiai ini memang punya tujuan lain ke dunia, ya ini yang tergolong orang-orang yang akbarul kabiri, dosa-dosane wong paling gede gue kiai sing kedunian. Begitu. Kiranya mudah-mudahan lebih jelas tentang apa syahwat khofiyah ini. Mudah-mudahan para pengikut
ngaji saya ini dapat jelas dalam pemahaman apa itu syahwat khafiyah. Dari sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.